hadis dari Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ad-Darimi. Saya baca makna saja, artinya saja, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Nah, kalau boleh kita camkan betul, Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Nah, bukan ringan, bukan perkataan yang ringan. Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Ada yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, yaitu ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Nanti kalau dibagi lagi, saya ulang, yaitu ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Kalau nanti Ustaz Ahli Hidayat mengkategorikan ahli Quran itu, kalau tak silap ada 3. Orang yang, kalau tak silap, orang yang dia bersama orang yang dia paham tentang cara membaca Quran. Yang kedua ada orang yang menghafalnya, menjaganya. Yang ketiga ada orang yang ketika dia baca dia paham apa maknanya. So yang senantiasa bersama Quran Allah menjadi keluarga Allah, yaitu ahlul Quran. Yang saya sebut tadi, Quran ini Allah turunkan perkataan Allah, maka Allah memberikan ganjaran. Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. So, jadi menggalakkan atau berdekat-dekat atau merindui Al-Quran setiap kita teringat, maka itu adalah satu kebaikan. Dan penting juga satu lagi, ada hadis dari Abu Daud. Nah, ini pernah saya mention waktu kita usrah. Dan tamak itu kalau kita terhadap manusia, kalau kita tengok perbuatan tak baik, tamak. Kita nak kalau ada sesuatu yang diperbuatkan, kita yang bagian paling besar, tamak. Tapi tamak ni dalam mencapai, dalam beribadah, dalam mencapai surga Allah, maka itulah dia yang digalakkan. Yang di sini related dengan hal itu adalah hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, dan Allah menjadikan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Sini dua-dua dari Abdullah juga dan dari Amr juga ayahnya, dua-dua yang disebutkan radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, kalau boleh kita apapun yang boleh dikatakan kepada penghafal Al-Quran. Nak kita semua sekali, insyaAllah. Tapi kalau tak, usahakan yang dari mana yang boleh. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah ke tingkat surga yang lebih tinggi, dan bacalah dengan tartil sebagaimana di dunia engkau membaca dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Dalam riwayat lain, Rasulullah ketika bersembang dengan berngobrol dengan para sahabat, lebih kurang macam ni maknanya. Engkau tengok tak? Apakah kalian melihat ada jajaran bintang di langit yang di langit? Lalu sahabat jawab, ya. Begitulah kedudukan surga nanti. Kita melihat bintang-bintang, tapi kita tak tahu siapa penghuninya di sana. Bintang-bintang. Lalu sahabat bertanya, waktu kita tengok bintang tu, surga kita di bawah ni kan? Kita tengok bintang-bintang tu surganya orang yang di atas kita. Sahabat tanya, apakah itu surganya para sahabat atau para nabi?
Rasulullah kata tak, itu surganya orang yang lebih amalannya dari kita. Mungkin satu tingkat lebih tinggi dari itu kita tengok di atas. Tapi kita tak boleh tahu apa itu. Mana apa? Surga, level surga lebih tinggi itu fasilitas lebih baik daripada surga yang bawah. So, maka dengan penghafal Quran ni, maka Allah suruh naik ke surga lebih tinggi. Maka tamak terhadap amal itu adalah satu yang baik. Menyemangati diri untuk selalu bersama Quran tu, walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Tengok Quran, baca lah. Yesus simpan. Betul. Alright, itu beberapa yang menjadi semangat kita untuk lebih sering bersama Quran. Okey, kita masuk dalam ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Kalau disebutkan di sini adalah, kalau dari segi etimologi, tajwid berarti tahsin. Tahsin itu iaitu memperbaiki atau memperbagus. Kalau secara terminologi, tadi etimologi, sekarang terminologi, tahsin itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ada dua kata yang kita nak highlight kat sini, adalah ada hak dan mustahak. Mengeluarkan setiap huruf, kita sembangkan tentang hak dan setiap huruf ni kan, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak. Kita banyak mention kan hak dan mustahak, haknya hak huruf kan. Apa saja nanti kita tengok. Memberi hak dan mustahak di setiap huruf, baik makhraj maupun sifat. Nanti ada kita belajar akhirat itu bagaimana, sifat dia bagaimana, insyaAllah. Okey, hak itu apa dan mustahak itu apa? Okey, kita tengok hak huruf. Hak huruf adalah sifat lazimah yang tidak dapat dipisahkan dari huruf tersebut. So, sifat yang lazim yang tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut, seperti nanti kita tengok ada jahar, ada syiddah, ada isti'la, ada gunnah dan lain-lain. Dan sudah mention ada gunnah, ada isti'la. Kalau saya sebut isti'la itu apa? Isti'la itu adalah bentuk mulut, part of mulut yang dalam hal ini kita mentionkan. Isti'la itu adalah pangkal lidah yang dia naik ke atas sehingga suara naik ke atas, membentuklah suatu penyebutan huruf yang disebut dengan tafkhim. Dia tebal. Istilah itu sendiri istilah untuk naiknya pangkal lidah. Kalau opposite dari istilah adalah istifal. Istifal itu dia liang pangkal lidah turun ke bawah. Istilah, istifal. Istilah, istifal. Okey. Kalau yang istilah membuat adalah salah satu syarat dari terbentuknya huruf-huruf tebal, istilah. Kalau dia istifal, maka huruf-hurufnya tipis. Jadi kalau kita banyak nanti mention ni, hurufnya tebal, huruf tipis, tebal, tipis, berarti itu yang betul. Okey. Tadi hak, kan, hak huruf. Sekarang mustahak. Kalau mustahak itu apa? Mustahak itu adalah sifat yang timbul karena pengaruh sifat lazimah seperti tafkhim saya sebut tadi, karena sifat istilah, dan tarqiq karena sifat istifal. Okey. Mustahak adalah sifat yang timbul. Jadi ketika kita naikkan pangkal lidah yang disebut istilah tadi, maka begitu kita naikkan pangkal lidah, timbullah dia huruf-huruf yang tebal disebut tafkhim. Inilah mustahak namanya. Sifat yang timbul ketika hak dia diberikan. Hak mustahak. Hak mustahak. Okey. Mustahak. Mustahak.
Mushaf bahasa Melayu penting kan? Kalau sini tak tahulah sekarang mushaf huruf sifat yang timbul karena pengaruh sifat lazimah seperti tafkhim karena sifat isti'la tadi menaikkan dari pangkal lidah, atau dan tertib adalah sifat yang nipis karena istifal, karena pangkal lidahnya turun. Kemudian ilmu tajwid itu sendiri adalah ilmu untuk mengetahui cara pengucapan huruf Arab yang benar atau sahih. Saya ulang, ilmu untuk mengetahui cara pengucapan huruf Arab yang benar atau sahih, yaitu dengan mengetahui tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Dengan cara mengetahui tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya, baik sifat zatiyah atau asli maupun sifat ardhiyah atau turunan. Yang penting dari ilmu tajwid ini apa? Ada buah dia dari ilmu tajwid ini. Ada buah dia, ini penting. Ini yang biasa akan membawa kita pada kehidupan sehari-hari. Apa buah dari ilmu tajwid ini adalah yang penting ketika kita baca Quran. Lidah terjaga dari kesalahan dalam membaca Quran. Lidah terjaga dari kesalahan membaca Al-Quran. Lidah terjaga meaning you are pronouncing it correctly. Ya, jadi nanti ada macam ni. Kita belajar untuk ilmu tentu dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah segala macam. Dan kita yang paling penting adalah sifat tawaduk dari ilmu itu sendiri. Karena ilmu dari Allah. Saya tengok ada sekarang ni kan dekat sosial media. Tengoklah ada ahli ilmu ni banyak. Yang dia ni dia faham. Tapi ada satu kesalahan yang dibuat oleh satu ahli tajwid, katakan tengok macam tu. Diperbincangkan oleh satu yang lain, tapi dalam sosial media. Saling membahas. Jadi di download video ini, dia perbaiki oleh si satu ni. Jadi berbalas-balas macam tu. Lepas tu ketika dia yang sini buat kesalahan juga dengan video yang sama tu, asyik di download oleh yang satu lagi, dibalas lagi. Saya tengok ini nampak, menurut saya nampaknya dah kurang tepat kalau begini, sebab ilmu ni dari Allah. Kenapa tak ada tawaduknya sedikit dengan ilmu yang Allah bagi ni? Kenapa berbalas-balas ketika di depan orang ramai gitu ya? Orang tengok ni, apakah ilmu ni untuk berbalas-balas macam tu? Kalau pun nak bagi tahu lah secara ahsan, secara baik, supaya orang tengok ni bukan satu tekanan. Jadi sifat tawaduk terhadap ilmu ni penting. Kita boleh baca Quran, tapi tak boleh nak tunjuk angkuh, arrogant, sombong, kan? Sebab Allah nak balik lidah ni sekejap ni. Allah nak balik lidah ni sebentar tu. Boleh balik. Hati-hati terhadap ilmu. Baik, penting tak ilmu tajwid ni? Kenapa kalau kita tanya apakah penting ilmu tajwid ni? Apakah ini ilmu tajwid ini dibuat-buat atau macam mana? Jawapannya ada kat sini. Kalau kita tengok, kalau kita tanya siapa pertama kali meletakkan ilmu tajwid atau siapa yang baca pertama kali dengan ilmu tajwid, secara praktik, disebutkan secara praktik yang pertama kali mempraktikkan ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW. Karena bagaimana yang kita baca hari ini, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah dengan bertajwid sebagaimana Rasulullah bertalaqi kepada Jibril. So ini bukan dibuat-buat oleh orang-orang setelah Rasulullah. Jadi yang dibaca sekarang ini penting sebab Rasulullah juga bertalaqi yang begitu kepada Jibril. Dan Jibril
pun menerima dari Allah Azza wa Jalla dengan tajwid tersebut. Maka betapa penting ilmu tajwid ini kita belajar. Kalau meletakkan siapa praktik pertama adalah Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril pun menerima dari begitu dari Allah Taala. Jadi sampai situ kita tahu bahwa pentingnya ilmu tajwid. Sekali lagi semoga Allah memberikan keberkahan pada majlis yang berbahagia ini. Yang tadi kalau ditanya hukum tajwid itu mempelajarinya macam mana? Yang pertama secara praktik. Secara praktik kita boleh baca. Itu adalah fardu ain. Kewajiban masing-masing individu untuk bisa membaca dengan benar. Ada masuk dalam kategori fardu kifayah apabila diketahui oleh satu orang yang mewakili kelompok, maka dia fardu kifayah adalah teorinya. Mengetahui teori tentang ilmu tajwid merupakan kewajiban kolektif yang jika dikerjakan oleh jumlah orang yang mencukupi, maka gugurlah kewajiban itu terhadap orang lain. Nah, pelajari ini boleh, memang bagus. Pelajari teori ini, apalagi nak mempelajari ini kemudian berazam untuk memberikan kepada orang lain, bagus. Memang cantik, memang cantik. Itulah cita-cita. Ilmu ini dipelajari terus-menerus dari guru ke murid, dari murid ke murid, insyaallah. Oke. Kita masuk dalam